Shalom. Renungan harian kita hari ini bertajuk perselisihan dalam perkawinan. Di dalam Lukas 22 ayat 24 hingga 27. Satu perselisihan timbul dalam kalangan murid itu tentang siapa antara mereka yang dianggap terbesar. Yesus berkata kepada mereka, "Orang yang terbesar dalam kalanganmu hendaklah menjadi seperti yang terkecil, dan seorang ketua haruslah melayani yang lain. Siapakah yang lebih besar, orang yang duduk makan atau hamba yang melayan? Bukankah orang yang duduk makan itu? Tetapi aku ini antara kamu sebagai yang melayan." Kebanyakan perselisihan dalam perkawinan berasal dari keinginan, yaitu menjadi yang terbesar. Ini bukan sesuatu yang baru. Sebaik saja setelah kejatuhan, Tuhan memberitahu kepada Hawa, "Kamu akan ingin mengawal suamimu, tetapi dia akan menguasaimu." Kejadian 3 ayat 16. Salah satu kesan dari kemasukan dosa ke dalam dunia ialah keinginan untuk menjadi tuan. Bahkan di kalangan mereka yang adalah satu daging secara literal, yaitu Adam dan Hawa. Tuhan telah memperingatkan mereka sebelumnya bahwa perselisihan untuk ingin menguasai ini akan wujud dalam perkawinan dan dalam masyarakat. Yesus mengubah paradigma itu dan memberitahu kepada murid-muridnya bahwa dalam kerajaannya bukan yang terbesar yang akan dilayani, melainkan yang terbesar itulah yang melayani. Dalam perkawinan kita harus mencari cara untuk membantu dan melayani satu sama lain, bermula dengan pasangan kita dan anak-anak kita. Bayangkan sebuah dunia di mana para suami dan istri bekerja keras mengalahkan satu sama lain dalam bagaimana mereka melayani satu sama lain. Yesus berkata bahwa kita harus bukan saja membayangkan sebuah dunia yang sedemikian rupa, tetapi bahwa demikianlah kerajaannya yang Dia mahu kita menjadi sebahagian daripadanya. Carilah cara-cara untuk melayani suamimu atau istrimu atas dasar kasih bagi mereka dan atas dasar kasih bagi Yesus. Mereka mungkin tidak selalu bersikap dalam cara yang melayakkan mereka menerima kebaikan ini, tetapi pada masa-masa itulah kamu perlu berusaha sedaya upaya untuk menunjukkan kasihmu melalui perbuatan pelayanan. Para murid sudah tentu tidak bersikap mengasihi pada malam Paskah yang terakhir itu, dan mereka sudah tentu tidak layak untuk dilayani. Tetapi dalam kasih-Nya bagi mereka, Yesus melayani mereka, dan setelah mengasihi sekalian orang yang menjadi milik-Nya di dunia ini, Yesus mengasihi mereka hingga ke saat akhir. Ikuti teladan Yesus dan kasihilah pasanganmu hingga ke saat akhir. Mari kita berdoa. Tuhan kami yang bertakhta di dalam kerajaan syurga, bantulah kami untuk mengasihi dan melayani satu sama lain hingga ke akhir saat kami. Dengan berbuat demikian, kami bertindak sebagai murid-murid-Mu, karena Ia menunjukkan bahwa Roh-Mu sedang bekerja dalam hati kami, dan karena dengan berbuat demikian kami tahu bahwa kasih-Mu tinggal di dalam kami dan dalam perkawinan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.